Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi pada video kali ini saya coba praktek olah data menggunakan software Smart PLS. Jadi variabel-variabelnya itu ada stres kerja, ada motivasi, ada dukungan sosial, ada kinerja pegawai. Jadi sampel dalam penelitian ini jumlah respondennya ada 35 sampel atau 35 responden. Nah, hasilnya itu berpengaruh semua. Jadi gambar kerangkanya seperti ini dia, ya. Ini gambar kerangkanya. Jadi di sini bisa dilihat ya, gambar kerangkanya seperti ini dia. Ya. Oke. Ini stres mempengaruhi dukungan sosial nih hipotesisnya kan. Jadi hipotesis yang mau kita jawab, apakah stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Jadi hipotesis yang pertama itu, apakah stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap dukungan sosial, terhadap dukungan Tuhan. Hipotesis yang kedua, apakah motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap dukungan sosial. Kemudian hipotesis ketiga, kan, apakah stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Jadi totalnya nih ada 5 pengaruh langsung. Saya singkat aja, X1 ke Z. Yang pertama, ini hipotesis pengaruh langsung. Ya, ini ya. Kemudian yang kedua, X2 ke Z, X1 ke Y. Kemudian, sorry, kemana nih? Ya, ini ya. X2 ke Y, Z ke Y. Nah, ini namanya hipotesis pengaruh langsung. Ada juga hipotesis pengaruh tidak langsung, ya, atau mediasi. Itu ada X1 ke Z ke Y. Ya, X1 secara tidak langsung mempengaruhi Y melalui Z. Nah, itu kan. Jadi totalnya ada 7 hipotesis, ya. Nah, jadi pengujiannya kalau dalam ini kan metode statistiknya itu kita menggunakan PLSM. Software statistiknya kita menggunakan Smart PLS. Jadi dalam PLSM ya, PLSM itu secara umum ada 2 bagian yang mau kita periksa. Yang pertama itu outer model. Ya, ini semacam outer model itu ada validitas dan reliabilitas. Kan? Ini validitas. Yang kedua, reliabilitas. Inilah bagian dari outer model. Yang kedua, inner model. Itu meliputi ya semacam pengujian hipotesis. Nah, tadi yang di atas kita bisa lihat nilai R square-nya. Kita bisa lihat pengujian goodness of fit model. Seperti itulah dia ya. Hipotesis ini meliputi pengaruh langsung sama nggak langsung, dan tidak langsung. Nah, inilah dia secara umum. Kalau validitas itu nanti kita memeriksa nilai, ada namanya validitas outer loading. Itu harus di atas 0,7 baru valid ya. Ada namanya validitas average variance extract. Ini AV ya. Ini di atas 0,5 baru dia valid. Ada namanya nanti validitas diskriminan.
Ini namanya pendekatan Fornell, kalau nggak salah ya Fornell-Larker. Itulah dia. Nah, validitasnya kita 3 aja ya, ada tiga pendekatan. Reliabilitas itu Cronbach alpha itu di atas 0,7 sama composite reliability. Nah, inilah dia yang mau kita periksa semuanya ya. Seperti itu dia. Oke, sekarang kita mulai ke datanya. Datanya sudah saya siapkan, data Excel-nya. Nah, ini dia. Jadi X1 stres kerja ada 10 indikator ya, 10 item pertanyaan. X2 motivasi ada 12 pertanyaan. Jumlah respondennya ada 35 ya. Kemudian dukungan sosial Z ada 8. Kinerja pegawai ada 8 ya. Oke. Langkah pertama adalah saya buat aja folder kerjanya di sini ya, misalkan latihan. Oke. Data ini saya copy, saya buat di sini teks dokumen data Smart PLS. Saya pindahkan save. Dah. Oke, sekarang kita buka Smart PLS-nya. Di sini kita buat file create latihan Smart PLS 1. Kita import datanya. Ini dia. Open. Oke. Nah, ini dia. Nah, kemudian baru kita gambar. Jadi ada X1, X2, YZ. X1-nya tadi namanya adalah stres kerja. Jadi di sini stres kerja. Ini X1-nya. Kemudian X2-nya motivasi. Oke, kemudian dukungan sosial kinerja pegawai. Kemudian ada kinerja pegawai. Oke ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita pindahkan itemnya, indikatornya. Satu. Ini di sini. Nah, ini ya, udah. Z-nya. Kemudian Y-nya. Oke, kita rapiin ya. Seperti inilah dia kira-kira. Tarik panahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti inilah kira-kira gambarnya ya. Dan di sini bisa ini. Nah, tadi kita meriksa sekarang author model dulu, validitas dan reliabilitas. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dulu. Caranya gimana? Caranya calculate PLS algorithm. Start calculation. Cek outer loadingnya. Ini outer loading. Semua nilai outer loadingnya warna hijau, artinya semuanya sudah di atas 0,7 ya. Berarti udah valid ya. Ini udah valid. Cek nilai AVE-nya harus di atas 0,5. AVE-nya di sini. Nah, ini AVE-nya ya. Semua AVE-nya udah di atas 0,5, udah valid. Kemudian cek validitas diskriminannya Fornell-Larker. Itu di sini. Nah, nih Fornell-Larker. Gimana cara ngecek Fornell-Larkernya? Cara ngeceknya yang diagonal ini 0,888, yang di atas lah 0,906, 0,922, 0,942. Ini namanya akar kuadrat AV. Jadi yang diagonal 0,888, 0,906 ya, itu nilai yang diagonal ini harus lebih besar daripada yang di bawahnya. Jadi contohnya 0,888 ini lebih besar daripada 0,803, 0,888 lebih besar daripada 0,444, 0,888 lebih besar daripada 0,425. Nilai di bawah ini namanya nilai korelasi.
Jadi 0,803 ini artinya korelasi antara dukungan sosial dan kinerja pegawai 0,803. 0,444 ini korelasi antara dukungan sosial dan motivasi kerja. Intinya nilai akar kuadrat AV yang diagonal ini harus lebih besar daripada nilai korelasi di bawahnya. Berarti udah lolos. Kita cek Cronbach alpanya sama composite-nya harus di atas 0,7. Cek di sini. Oke, ini Cronbach alpanya udah di atas 0,7 ya untuk masing-masing variabel. Composite reliability-nya udah di atas 0,7. Artinya untuk validitas dan reliabilitasnya sudah aman. Sekarang kita lakukan pengujian hipotesis intermodel. Caranya gimana? Caranya calculate bootstrapping. Nah, di sini ada one tail, ada two tail. Yang mana kita pilih? Nah, karena hipotesisnya kita nyatakan punya arah, tau nggak maksudnya punya arah itu? Maksudnya gini, kan X1 berpengaruh, hipotesisnya X1 berpengaruh positif. Nah, ini arah dia, arahnya positif dan signifikan. Karena dia hipotesisnya itu punya arah, hipotesisnya itu punya arahnya positif. Jadi ini istilahnya namanya one tail. One tail itu artinya dia punya satu daerah penolakan. Punya satu daerah penolakan hipotesis H0 ya. Itu dia. Kalau two tail dia punya daerah penolakannya 2. Ini daerah penolakannya 1. Makanya one tail karena ada arah positif ya. Jadi di sini kita pilih one tail, kita pilih oke, start calculation. Nah, ini hasilnya. Nah, teman-teman, kita coba setiap kali bootstrapping, p-value-nya berubah-ubah. Coba kita bootstrapping banyak kali ya. Ini kan nggak signifikan nih karena merah. Bootstrapping lagi aja supaya dapat hasil yang bagus. Nih, belum juga. Bootstrapping lagi. Bootstrapping. Nah, dapatkan hasilnya kan? Oke. Jadi di sini hasilnya sudah berpengaruh semua. Jadi tahu dari mana berpengaruh semua? Karena p-value-nya semua di bawah 0,05. Contoh, dukungan sosial berpengaruh positif. Tahu dari mana berpengaruh positif? Karena nilai di kolom original sampelnya positif 0,571. Jadi dukungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Tahu dari mana berpengaruh positif? Karena original sampelnya positif 0,571. Tahu dari mana signifikan? Karena p-value-nya 0,005 lebih kecil daripada 0,05. Begitu juga motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap dukungan sosial. Tahu dari mana positif? Karena original sampelnya positif 0,466. P-value-nya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Jadi hipotesis pengaruh langsungnya semua diterima. Ini berpengaruh signifikan semua. Nah, untuk hipotesis pengaruh nggak langsung, mediasinya kita lihat di bagian specific indirect effect. Nah, ini dia. Nah, ini kan semua p-value-nya di bawah 0,05 artinya dukungan sosial memediasi hubungan antara motivasi dan kinerja. Dukungan sosial signifikan memediasi hubungan antara stres kerja dan kinerja pegawai. Oke ya. Kemudian kalau teman-teman ingin lihat R-square-nya di sini, ini pengaruhnya. Ya. Ini kan jadi sudah saya catat sih hasilnya, bisa dilihat nilai R-square-nya. Di sini sudah saya interpretasi. Ini hasilnya R-square-nya nih. Jadi nilai R-square dari dukungan sosial 0,397 artinya X1 dan X2 mampu menjelaskan Z sebesar 39,7%. R-square Y 0,732 artinya X1 X2Z menjelaskan Y sebesar 73,2%. Untuk goodness of fit-nya sendiri nilainya goodness of fit-nya 0,068 karena dia di bawah 0,1 berarti modelnya sudah fit. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.